mestinya ada kesepakatan yang kita buat. Karena kita udah 3 kali ya pertemuan dengan ini, 3 kali dan menghadirkan semua pihak, para pihak sudah hadir. Catatan dari Dinas Perumahan dari beberapa hal yang saya catat adalah misalnya pembentukan P3 SRS itu akan menunggu peraturan menteri ya, peraturan menteri. Kita tunggu itu. Tetapi ada beberapa persoalan yang selama ini diadukan, tapi belum sampai kepada titik persoalannya, penyelesaiannya, yaitu masalah IPR. Parkir. Kalau dinas tentang pajak tadi juga sudah dijanjikan dinas pelayanan pajak akan membagi mereka dan memecah-mecah sesuai dengan ini mereka ya, kewajiban mereka. Itu kita tunggu. Tetapi persoalan yang mendesak yang harus kita lakukan adalah agar ini berarti pertemuan kita ini. Bagaimana tentang IPR? Tadi dinas perumahan juga hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pelaku pembangunan. Mereka melakukan pungutan itu karena ada lift, ada segala macamnya. Tetapi kemudian tidak menyimpulkan dan juga belum menilai apakah memang layak IPR yang diberikan mereka dengan fasilitas-fasilitas itu. Nah, saya kira ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Apakah hari ini atau kalau tidak memungkinkan hari ini kita sepakati pada hari yang lain setelah kita punya draft bersama melakukannya. Karena mungkin juga kita perlu waktu untuk membuat draftnya. Tetapi saya sangat sependapat harus ada kesepakatan. Jangan sampai ini hanya sekedar kita brainstorming saja gitu di antara kita. Tidak ada kesimpulan terakhir, termasuk juga persoalan parkir. Persoalan parkir ini perlu menjadi catatan kita juga bagaimana penyelesaiannya. Tadi Pak Bestari misalnya sudah menyarankan ada misalnya pembagian berapa bulan sekali siapa gitu, supaya ketemu titik temunya. Ini juga sekali lagi harus diselesaikan. Tapi kemudian lepas dari semua itu ada satu catatan saya nih kepada Dinas Perumahan. Ada satu persoalan mendasar yang saya kira ini menjadi penting dan saya baru tahu hari ini bahwa izinnya adalah untuk rumah susun sederhana milik. Sudah sederhana milik. Dengan sederhana milik berarti kewajiban pengembang untuk melakukan penjualannya dengan batasan tertentu. Tentu saja kemudian fasilitasnya juga harus fasilitas tertentu. Tetapi kemudian ini berkembang dengan harga komersil. Nah, harga komersil fasilitasnya tapi fasilitas sederhana. Itu yang nggak seimbang jadi gitu. Ini yang persoalan. Saya tidak akan bicara begini kalau seandainya Anda tetap melakukan penjualan sesuai dengan izin, lalu dengan fasilitasnya juga fasilitas sederhana, maka konsumen tidak boleh menuntut hal itu. Karena sesuai dengan hal yang tertera dari peraturan diizinkan. Persoalannya adalah, nah apa yang disampaikan oleh Pak Bestari ini bisa-bisanya pengembang lah terhadap ini. Saya tidak mau menyebut ini sebuah manipulasi, tetapi ini adalah cara-cara pengembang untuk memperbesar profitnya mereka, tapi merugikan banyak pihak. Konsumen juga bagaimanapun harus dilindungi di dalam hal ini. Ini catatan saya dan saya minta perhatian terhadap ini. Dibenarkan atau tidak secara aturannya sederhana milik, tetapi kemudian terjadi pelanggaran yang kategorinya adalah kategori komersial. Saya minta jawaban ini nanti dari pihak terkait dalam hal ini. Mungkin Dinas Perumahan bisa memfasilitasi ini. Beranjak dari inilah kemudian ini saya mencatat ini ada sesuatu hal yang mendasar yang beranjak dari ini muncul permasalahan-permasalahan yang bisa jadi tidak terjadi hanya di Grand Pramuka nih. Bisa jadi terjadi di berbagai tempat. Saya terus terang baru tahu nih. Izinnya ternyata sederhana milik, ternyata jualannya jualan komersil gitu. Ini kan benar-benar upaya-upaya pembohongan kepada publik ya terhadap hal ini. Nah ini hal yang harus menjadi perhatian kita. Yang terakhir juga terkait dengan penerimaan tadi sidak
ini kepada pengembang melakukan pembangunan penerimaan sidak yang dilakukan oleh teman-teman anggota DPRD. Saya kira ini harus mendapat sikap dari pengembang. Saya tidak ingin menyalahkan ini kepada yang di bawahnya. Nanti gampang saja selesai dianggap dipecat pada mereka-mereka semua. Padahal mereka bekerja adalah atas arahan daripada manajemen. Saya sangat meyakini itu. Jangan korbankan orang-orang kecil untuk kemudian para manajemen biasa-biasa saja melakukan itu. Saya meminta pada kesempatan ini Anda melakukan permintaan maaf kepada institusi DPRD, khususnya Komisi D terhadap hal ini. Ya, harus Pak itu. Contempt of court. Contempt of parliament. Menjadi perhatian kita semua terhadap hal ini dan mudah-mudahan ini dapat diselesaikan sehingga mereka-mereka yang tinggal di rumah susun ini, termasuk mereka di dalam hal ini, ingin nyaman di sana. Mereka nyaman, mereka aman, mereka tidak konflik, sehingga kemudian ya DPRD juga nggak banyak-banyak terima laporan begini lagi gitu kan, seperti ini. Ya begitu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua hal penting. Yang pertama adalah kita akan menyelesaikan, ada kesepakatan yang disaksikan oleh kita, meskipun mungkin tidak bisa saat ini karena draftnya harus kita buat bersama-sama bersama Dinas Perumahan di dalam hal ini, bukan bagian penertiban ya terhadap hal ini. Kemudian yang kedua masalah tadi secara pengembang saya secara institusi Komisi D meminta maaf terhadap perlakuan kepada teman-teman semua. Yang ketiga kepada Dinas Perumahan juga minta apakah ini terkategori penyimpangan terhadap perizinan izin rumah susun sederhana milik menjadi kemudian komersil. Saya pengen telahnya terhadap ini dan disampaikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil. Selanjutnya Pak Feryal sebagai koordinator komisi, silakan. Terima kasih pimpinan. Yang pertama saya minta kepada pengembang untuk menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada DPRD atas perlakuan pengembang atau pengelola terhadap kita yang datang beberapa minggu yang lalu. Terus yang kedua mengenai masalah kesepakatankah, apakah permufakatankah, saya kira sesuai yang disampaikan Pak Rois, memang kita bicarakan yang lebih tenang, lebih baik, karena kesepakatan ini akan menjadi dasar pengelolaan yang baik oleh pengelola sekarang atau nanti kalau beralih kepada P3 SRS. Yang penting saya kira, apakah kita ini miskin, apakah kita ini kaya yang tinggal di Green Pramuka, tetap nomor satu adalah kenyamanan. Ya misalnya, mohon maaf kalau IPL-nya harusnya 1 juta, kita bayar cuma 100.000, tapi kita tidak nyaman, tidak bersih, tidak aman, ya itu saya kira tidak pada tempatnya. Dan juga misalnya mengenai masalah perparkiran, kalau Green Pramuka yang kalau saya lihat sekarang agak lumayan lah, tertib, ya agak tertib. Kalau kita misalnya ya tidak memberikan aturan yang penting, aturan yang benar, sehingga di sana semeraut, mobil bisa parkir di mana-mana, mau keluar pun susah, itu pun tidak benar. Jadi saya kira nanti kesepakatan yang dibuat itu betul-betul mewadahi ya pengelolaan yang nyaman, yang aman, tapi dengan biaya yang serendah mungkin, baik oleh pengelola sekarang maupun nanti kalau dia ini akan beralih pengelolaannya kepada P3 SRS. Dengan itu, terima kasih. Hidup P3 SRS. Terima kasih Pak Feryal. Ada tambahan, silakan Bu. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Pimpinan. Jadi seperti yang tadi kami sudah mendengar semua dari Bapak-Bapak dan Ibu anggota Dewan terhormat, memang di Pemprov DKI Jakarta kan ada kewenangan masing-masing Pak. Terus terang bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda kewenangannya adalah pasca huni, kewenangan kami. Mulai dari pra pembangunan itu adalah dulu Dinas Tata Ruang dan Dinas Penataan dan Penertiban Bangunan P2B. Sekarang adalah Dinas Penataan Kota.
tadi beberapa hal yang kami catat itu adalah menjadi kewenangan Dinas Penataan Kota. Dan kami sudah coba memfasilitasi, memanggil para pihak. Kami mendengar permasalahannya, kami coba klarifikasi dengan pelaku pembangunan. Memang rencana kami nanti adalah kami membuat laporan kepada Pak Asbang, Pak. Karena semua di bawah koordinator Pak Asbang. Kami memberikan laporan, permasalahan-permasalahan apa, solusinya bagaimana, itu karena keterkaitan dengan tupoksi daripada Dinas Penataan Kota. Kami akan mengusulkan untuk mengadakan rapat internal kami dulu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta atas permasalahan maupun permintaan daripada warga ini. Nah, rencana kedepannya kami sudah ingin mempertemukan kedua belah pihak, Pak, dalam rangka untuk mencapai kesepakatan bersama ini. Namun apabila Bapak dan Ibu anggota Dewan terhormat berkenan seandainya menerima atau mempertemukan kedua belah pihak di sini, kami akan lebih senang lagi, gitu kan. Jadi permasalahannya langsung tuntas, Bapak Ibu juga ikut menghadiri dan ikut memfasilitasi. Kami akan lebih bagaimana kita sebaiknya gitu. Karena kami setiap pertemuan pasti kami undang, Pak, semua SKPD terkait, mulai dari perhubungan, BPD, kementerian, sampai tingkat kementerian kami pun kami undang. Setiap pertemuan memanggil para pihak ini. Untuk itu program kami ke depan memang seperti itu. Kami buat laporan dulu, kami akan rapat internal dulu. Setelah itu nanti kami menindaklanjuti. Ya, target kami minggu ini kan kami sudah siapkan, Pak, nota dinas kami kepada Asbang. Setelah itu kami mengharapkan Asbang yang mengundang semua SKPD terkait di bawah koordinator daripada Asbang. Kami menunggu itu. Setelah itu baru kami rencanakan untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Izin Pak, dari Dinas Pertamanan. Silakan. Nama saya Hendrianto, Pak, dari Dinas Pertamanan. Sama yang dijelaskan oleh Dinas Perumahan juga, Pak. Hal-hal yang terkait ditanyakan tentang perizinan tadi, ruang terbuka hijau juga, Pak. Itu semuanya belum diserahkan ke kita. Dalam hal ini ada SKPD lain yang harus kita koordinasi. Itu BPKD, Pak. BPTSP dalam hal ini dia mengeluarkan SIPPT, Pak, untuk masalah RTLP dan KRK-nya, Pak, dan juga Dinas Penataan Kota, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian ya. Tapi paling tidak kita garis lurus bahwa nanti kita sesuai dengan Asbang beberapa waktu lalu, kita kasih waktu 1 bulan beliau. Enggak, waktu Asbang, jadi tinggal 2 minggu lagi. Harusnya minggu depan sudah bisa action, Bu, sampaikan ke Pak Asbang. Kemudian nanti kita diundang juga, Bu. Jadi untuk kita menyaksikan saudara-saudara kita, baik pengembang, pengelola, sama pun penghuni, itu adalah bagian dari kita. Jadi jangan terkesan gini, Bu. Terus terang, kami mendengarkan keluhan masyarakat, kami dibenturkan oleh ke pengembang, kami dibenturkan oleh pengelola, pengelola dibenturkan oleh pemilik, begitu juga pemilik dengan pengembang. Kan jadi gini, sebenarnya ujungnya adalah aturan undang-undang yang ada di eksekutif. Nah ini tolong, Bu, ya. Ini contoh satu bahwa bisa, insya Allah bisa diselesaikan dengan Green Pramuka. Kan masih banyak, Bu, yang lain-lain, termasuk yang tadi sering diomongin tuh Cempaka Mas, itu juga belum selesai. Kalibata City Ibu janji Desember nanti selesai ya, Bu, ya. Nah kan seperti itu, Bu, kita juga pengen tahu semuanya biar selesai. Saudara-saudara kita juga jangan dibenturkan antara eksekutif, mohon maaf, antara pengembang pengelola dengan penghuni lapornya ke kami juga dibenturkan lagi. Nanti jadi miss terus kita dengan pengembang, kita dengan pengelola, seakan-akan kami selalu membela siapa yang ngadu aja gitu. Nanti pengelola bisa ngadu ke kami, pengembang bisa ngadu ke kami, kan gitu, Bu, ya. Ya, jadi nanti tolong sampaikan Pak Asbang supaya ke depan, tinggal 2 minggu ke depan saya mau mendengar, sehingga kita diundang juga perwakilan dari teman-teman. Syukur-syukur bisa teman-teman hadir semua. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang telah hadir, termasuk saudara-saudara saya penghuni Green Pramuka. Terima kasih teman-teman Komisi D. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak, pihak pelaku pembangunan pengembang, tadi ada permintaan kita Anda melakukan permintaan maaf terhadap ini, ditambahkan oleh koordinator secara tertulis. Kami tunggu terhadap hal ini. Karena kalau Anda tidak melakukan permintaan maaf, berarti Anda menganggap sikap Anda benar. Dan sikap Anda benar dan kami menganggap sikap kami juga benar. Kita akan berurusan pada tingkat yang lain nanti.